Halo pemirsa, sahabat saya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini dan akan berbagi cerita di Hati ke Hati adalah seorang wanita inspiratif, diva R&B Indonesia yang mempopulerkan lagu-lagu daerah dengan sentuhan modern. 23 tahun sudah merajut rumah tangga bersama sang suami, jauh dari isu tidak sedap, selalu kompak mendampingi dua putri mereka yang mulai meranjak dewasa. Langsung saja pemirsa, saya hadirkan dengan penuh semangat dan keceriaan Melly Manuhutu dan Prakasya Kashmir. Ini benar-benar ada 20 tahun kita nggak ketemu. Ya ampun, reuni banget ketemu Ayah pertama ampun, kali ya ampun. pemirsa. Aduh, luar biasa. Energinya tuh. Saya tuh kadang-kadang ya pemirsa, waktu tadi kita ketemu sebelum kita mulai syuting ya, baik Aca maupun Melly begitu hadir, energinya tuh masih membangkitkan. Ibarat saya tuh selalu membayangkan tuh ibarat kembang api yang memberikan vibe positif. Orang yang lagi lesu aja tuh jadi kayak ikut. Oh, luar biasa gitu loh. Anda bisa bener-bener. begitu dong. Terima kasih kalau bisa memberikan energi-energi yang membahagiakan banyak orang gitu. Aduh, tapi nggak pernah berkurang sama sekali. Terima kasih loh sudah hadir di Iya, sini. Terima kasih. Terima kasih juga. Undang di TAI TV. Tapi ini yang menarik ya, karena dari dulu ya kalau saya melihat Melly Manuhutu dan Aca itu tuh kayak sebenarnya tuh dibilang kayak bumi dan langit loh. Kok Kayak gitu? lagu. Iya, karena kalau Bagaikan Melly itu kan langit. energinya, Melly itu kan energinya wah gitu loh, mengisi ruangan gitu. Sedangkan Aca itu tuh yang cukup stabil. Oh, Orangnya tuh fokus. Anda tidak tahu ya, terus. Oke. Ya kita korek lebih dalam lagi ya. Nah, saya langsung kayak, hah gimana maksudnya? Oke. Tapi bisa awet bertahan 23 tahun dan saling respectnya luar biasa. Iya, tanpa formalin ya say. Iya. Seperti sayuran-sayuran organik Oh, yang bukan sudah lagi. menjadi Iya. buah hati Anda juga. Itulah, dalam kita perjalanan. udah jadi satu kesatuan gitu ya dengan Benar. Tapi mungkin penyegaran juga nih untuk pemirsa ya. Kalau kenapa tadi saya bilang diva R&B Indonesia. FYI kalau Anda bisa flashback mungkin 20 tahun yang lalu atau lebih lah ya. 90 ya. 90-an lah ya, 90-an itu ya. Melly itu adalah seorang penyanyi wanita yang mempopulerkan lagu-lagu daerah, dikemas menjadi sangat modern, bahkan ada 20 lebih lagu daerah. Itu yang membuat era saya di remaja dulu tuh jadi, oh iya ini toh lagunya, oh ini toh, ini lagu daerah toh. Nyanyiin dong salah satunya. boleh. Tadi saya mau nyanyikan ya kan, boleh. Dimulai dengan Jaka Indonesia Tenggara dan Cucuru Tamino Kibe I don't know what come Cucuru Tamino Kibe Kubano Kubombeko Yubano Bungo Awe Ade. Aslinya kan gini kan, hey Yamko Rambe, Yamko gitu kan. Bukan. No. Yamko Rambe, Yamko gitu kan. Kalau di Jepang terkenalnya bukannya Yamko. Jadi kan satu album tuh ada 10 lagu kan. Ada Yamko, ada Tokecang, Jawa Barat ya. Kalau Yamko Papua. Terus Cibla-Cibla Suang, Jawa. Pokoknya banyak deh pokoknya dari Kalimantan segala macam. Kalau di Jepang mah terkenal dengan lagu Tokecangnya. Kleng deng dek buah kopi ranggeyan, kenu dewek lapati di herian itu. Kalau di Indonesianya Yamko gitu. Tapi semuanya pada saat itu senang ya dengan Itu kamu dulu produksinya di Jepang apa di Indonesia ya? Ya, jadi produksinya tuh di Jakarta, tapi ada juga sih yang rekaman di kita ada yang rekaman di Singapura, hampir 90% di Jakarta, terus ada juga yang di Singapura, ada juga yang di Jepang. Gitu. Terus baru rilisnya emang pertama ke Jepang dulu, abis itu baru di Indonesia. Coba bawa flashback dulu, kenapa lagu-lagu daerah Indonesia, tapi di eranya Melly Manuhutu dulu, malah launchingnya di Jepang dulu. Emang masyarakat Jepang tahu apa soal Nah, itu dia aku sambil teriak. Jadi gini, aku cerita sedikit flashback sedikit. Jadi waktu itu aku kan lagi latihan nyanyi kan di satu sekolah vokal yang punya Om Chandra Darusman. Jadi gurunya tuh ada
Pantai siapa tuh aku lupa deh. Terus jadi pas aku lagi latihan gitu, tiba-tiba di ruang tamu aku ada orang Jepang. Aku pikir oh mungkin turis Jepang gitu kan. Kata dia minta nyanyi dong gitu kan lagu, nyanyi lah gitu. Terus aku dasar nggak bisa diam ya dulu ya. Sekarang kan agak pendiam ya. Terus aku nyanyi. Terus kata dia langsung bilang gini, bikin demo. Hah? Apa tuh? Jadi aku karena waktu itu umur aku 13 tahun apa 12 tahun, aku bilang sama yang guru yang di sekolah vokal aku, apa nih dia maksudnya apa ya gitu. Kamu nggak ngerti kan? Bener-bener nggak ngerti zaman dulu lah saya gitu kan. Bikin demo musik, oh iya gitu. Akhirnya dibikin musiknya. Ternyata nggak tahu gimana langsung keterima mereka suka banget. Jadi kita waktu itu langsung bikin demonya si Yamko itu sama si Tokecang lagu-lagu daerah itu dengan musik yang memang dikemas dengan yang modern itu. Kita bilangnya di album contemporary music gitu kan. Sudah dibikin itu, ya udah akhirnya rilis lah bisa Jepang. Aku benar-benar nggak tahu Anya, karena kan zaman dulu kita nggak ada ya anak-anak kecil yang bercita-cita jadi artis penyanyi internasional, nggak ada kan. Jadi aku cita-cita ada dokter. Nyanyi karena si orang Ambo Manise ini seneng nyanyi di rumah bersama keluarga sama teman-teman gitu kan. Ya udah tercetus lah itu, makanya mungkin kita nggak tahu jalannya Tuhan, dikasihlah aku bisa rilis di Jepang. Aku nggak ngerti deh. Nah bersamaan dengan si Jepang ini aku kan harus promosi kan si Jepang ini. Aku cerita agak banyak kan dikit jadi bukan dikit lagi. Terus akhirnya aku diinterview sama majalah Gadis pada saat itu kan. Diinterview karena seorang anak Indonesia nih, remaja Indonesia mau rilis album loh di Jepang gitu. Nah seorang si wartawan musik bilang gini, kamu kalau ikut Gadis Sampul tahu diri, ikut kan hitam legam ya saya gitu kan. Aku sih penikmat model-model, maksudnya penikmat musik model-model Indonesia ini, tapi aku nggak pede, udah ikut aja deh gitu kan. Aku ikut, nggak taunya aku menang juga kan. Nah pada saat itu aku menang, aku inget banget malam penobatan, besok paginya aku langsung ke Jepang karena mesti promo album. Jadi berbarengan tuh promosinya, jadi orang banyak yang rancu ya, oh Meli model dulu nih baru penyanyi, padahal sebelumnya aku udah rekaman bareng pas di Jepang. Makanya waktu di Jepang aku juga promosinya, ya itu di majalah-majalah aku jadi model, jadi di liputan mode apa, karena kan oh ini dia model juga loh selain penyanyi gitu. Jadi bertambah infonya untuk informasi di Jepang. Gitu-gitulah. Jadi aku juga sempat bikin iklan. Ada iklan juga aku di Jepang. Dengan lagu Kleng Deng Deng. Bukan. Cubla Cubla Suweng Suweng. Pokoknya banyak deh lagunya say. Aku juga lupa. Soalnya banyak banget. Udah oma-oma ya ceritanya. Kita terlalu heboh. Itu lagu daerah itu banyak banget. Itu pokoknya akhirnya dengan aku syutingnya di Bangkok, terus kayak gitu si iklannya ada di Jepang gitu, di seluruh Jepang gitu ada gitu. Ya udah gitu. Pokoknya semua barang pada saat itu lagi. Jadi, nah ini aku mau nanya sama Aca deh. Jadi kalau menggambarkan Meli Manuhutu itu adalah seseorang dengan profesi apa aja, Pak Aca? Ayo apa? Emang kamu tahu? Apa coba? Saat kenal bagaimana nih? Enggak, kamu yang kamu tahu harus menggambarkan. Istri saya itu adalah seorang kapiten. Seorang apa ya? Ayo apa? Ayo. Komik untuk saya ya. Oh iya. Sorry, untuk saya komik ya. Kenapa gitu? Kenapa mikir komika kali ya? Komika, kenapa begitu? Ya, membuat saya ketawa terus hidup sama dia lah. Dari awal dulu pertama kali ketemu, Nggak udah tahu seperti kalau ini. awal ketemu Dia nggak tahu ya. nggak ngerti kenapa klik aja tiba-tiba. Dia nggak tahu saya ke penyanyi itu. Bukan, kamu tuh siapa? Iya kamu siapa? Iya siapa? Kan lupa lagi di mana? Iya. Iya enggak, dia tuh waktu pertama kenal saya cuma kebetulan saya sama teman saya ketemu di salah satu produksi. Ketemu Meli, nah udah dari situ ketemu ngobrol-ngobrol. Dari perkenalan itu kita berteman ya, mengikutin waktu ya akhirnya tahu Meli is a Meli Manuhutu gitu aja. Apa aja? Jadi waktu awal ketemu tidak tahu kalau Meli itu seorang bintang? Enggak. Iya, kan Nggak dia tahu. sekolah nih, Nek. Ya, jadi waktu IKE 90-an nih aku ceritakan ya. Temen saya nggak tahu. Dia kan sekolah tuh. Temen saya nggak tahu dia nggak disampul gitu aja. Iya, dia sekolah. Jadi saya waktu nggak itu tahu. dia kuliah kan. Kuliahnya Dibilang- pasti tidak dibilang- dalam negeri. Dibilang nggak disampul, cuma Aku juga. model gitu. Karena kan dia dulu sempat ikut Gitu. model-model, tapi dia bukan ikut kompetisi ya. Dia kan Dia sempat ngikutin foto. para modelnya. Enggak, dia Oh, sempat pemotretan juga dulu Oke. sempat gitu. Nah, Hmm. jadi dia
aku bahagia sekali waktu ketemu laki-laki ini, dia tidak tahu aku ya kan. Jadi dia tidak tahu aku penyanyi, aku dia nggak tahu apapun deh, makanya mau aku nge-host, aku model, aku ngada. Jadi actually penyanyi adalah profesi awalnya Melly. Awalnya abis itu model dengan kondisi aku di interview, aku suka nyanyi dengan karakter aku. Ada yang bilang, "Ih, lucu banget sih, mau dong jadi host misalnya." Yes. Hah, aku jadi host? Aku kan nggak pernah jadi host kan, cuma jadi tamu gini aja, bisa, ya udah gitu. Dengan gaya aku, oke, dengan gaya aku, gitu. Ternyata orang senang katanya gitu. Jadi aku ada satu TV yang benar-benar banyak banget tuh episodenya aku di program itu kan, ratusan episode gitu-gitulah. Terus kayak gitu disukai juga, terus akhirnya di sinetron juga gitu. Gitulah pokoknya dengan karakter aku katanya. Dengan berjalannya waktu seperti itu. Jadi Lalu bisa berjumpa dengan Acha itu momentumnya kapan? Nah, bertemu Acha itu tahun waktu aku mau rilis album di Indonesia. 98 tepatnya. 98. Pada Ya, 98. meniti karir tahun 90 sampai 98 aja itu kan 8 tahun tuh Melly Manuhutu tuh benar-benar yang sebut mega bintang ya, mega bintang. Semua mega bintang, profesi mega tuh dipegang sama Melly Manuhutu. Iya. Masa sih? Aku nggak pernah tahu loh, aku sebagai Ya, Beneran? biasanya yang Aku ngalamin baru- nggak ngerasa ya, bener. Aku baru tahu setiap aku ikut sosial media semua bilang, oh si Melly ini gitu. Tahu nggak kenapa aku nggak? Karena itu balik lagi, kita kan zaman dulu nggak pernah bercita-cita itu. Kedua yang aku kerjakan ya, si anak remaja yang punya aktivitas seperti main basket, kamu main basket, kamu jadi gitu. Terus makasih. Aku baru tahu soalnya terus. Tapi memang biasanya kita yang melihat yang akan memberikan title itu, Makasih. bukan self claim ya. Iya. Nah, berarti dalam 8 tahun Melly Manuhutu tuh kan lagi bersinar-sinarnya tuh namanya di Indonesia, bahkan sampai di luar Indonesia. Ketemu dengan Acha tahu dong ketemu Melly sebagai mega bintang. No, aku bilang langsung no ya. Enggak Nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Kenapa tidak tahu? Saya baru pulang tahun 97. Iya, dia sekolah. 97 Oktober, Halloween. 97 Oktober, terus main, terus sambil bermain kita buat produksi penyanyi lah. Waktu itu sama temen. Habis itu saya sama temen saya lagi ngelobi label, ketemulah Melly. Nah, Tanpa di situ tahu ini seorang artis, seorang saya cuma ngeliat perempuan aja. Ya udah sama perempuan, mau kenal nih kan semua single Saya kan. kenalan, kayak gue pernah kenal lo gitu Iya, aja. kayaknya ya pernah lihat di salah satu minta mana nomor ya. telepon dong, udah gitu ya, udah. Sesama single ya, pokoknya anak muda. Situ ngobrol-ngobrol dari sejak itu sampai sekarang. Iya gitu, jadi itulah bahagianya aku bertemu dia, karena dia tidak tahu aku. Nggak salah, bukan gitu, soalnya aku kan orang emang seru kan, aktif, kayaknya heboh. Tapi kalau sama lawan jenis tuh aku nggak terlalu gimana banget ya. Walaupun kan namanya kita perempuan waktu saat itu dikenal orang kadang-kadang mendekati. Kan lagi nih kenalnya si Melly apa sebagai kita manusia ini aja kan, bukan si Melly yang berprofesi gitu kan. Jadi mesti hati-hati ya kan. Dia senang banget, dia nggak tahu aku gitu. Jadi dia sama teman-teman suka bilang, gila loh dia kan Melly ini gitu kan. Iya, jadi teman-teman kenal, Karena tahu. gitu. Tahu bukan kenal. Makanya aku senang banget, jadi maksudnya original banget, jadi organik banget waktu kenal aku sebelum aku kenal organik kasus. Yang saya tahu cuma model aja gitu, bukan gitu. Superstar lah, bukan. Ya, gitu. jadi setiap dia kalau nonton aku di TV, dia pikir kan dia kenal Sarah lama, karena kan dia sama-sama di Amerika waktu Teman itu. main. Nah di sana jadi ini Sarah aja udah ganti deh si Melly aja. Maksudnya bukannya sorry Sarah, maksudnya Bukan. teman-teman biar kayak kita nonton temen, udah tahu sih temen. Nggak taunya itu kamu ya di TV, kamu ya. Jadi setiap aku cerita ya dikit ya. Jadi setiap di telepon kan aku lagi sibuk waktu itu kan, maksudnya sorry nih. Jadi lagi syuting setiap hari tuh kan ada aja kerjaannya. Melly dinner yuk misalnya, nggak bisa kata dia, perempuan sombong dipikir. Karena aku nggak pernah menjelaskan, maaf ya aku lagi syuting, apa aku lagi nyanyi, nggak pernah gitu. Ngapain juga kan ngasih tahu gitu. Jadi dia ya udah kita benar-benar hubungan kita tuh benar-benar original banget ya, organik banget. Ya sempat terputus juga karena nggak pernah mau diajak jalan. Iya, Ini sempat. susah banget nih cewek gitu. Sempat break juga. Terus Karena ya kan udah. lagi sibuk ya Sanya ya kan tiap hari kita dari pagi sampai pagi. Akhirnya ketemu di suatu acara. Habis itu nyambung lagi. Gitu. Nyambung lagi, nemenin dia kemana-mana. Berarti dia juga bidangnya musik kan, sempat memproduce juga gitu sama teman-teman. Ini kelihatan banget ya, Melly itu ya itu saya bilang kayak petasan injek. Terus Acha tuh yang struktur banget ya. Iya benar-benar. Iya. Ibarat tuh kasur latex yang empuk banget yang nyerap gitu loh energinya. Ini kan itu bumi dan langit banget, tapi bisa ketemu. Acha,
waktu ngelihat apa yang dilihat dari Melly pertama kali sampai akhirnya bisa memutuskan ini dia nih. Jadi waktu calon pertama ibu dari kali anak-anak. ketemu juga saya bilang saya cari istri bukan cari pacar. Iya. Dia gini, jadi kenalan gini. Itu Halo, juga Melly yang Iya, saya ingetin. Melly, saya cari istri katanya gitu. Iya, dari situ, hah? Situ oke Iya, dapat. iya, iya. Saya gini, situ oke gitu kan. Gimana Iya, iya. gitu. Tapi lucu loh, aku mau cerita ya, aku belum pernah cerita ke tempat lain sih, baru ke suami aku. Jadi aku bilang gini, nggak biasa ceritanya ke suami ya atau Saya teman-teman. juga baru tahu itu. Jadi aku bilang Lupa. gini, pertama kali kenalan, terus tahu nggak sih aku tuh benar-benar nggak pernah merekayasa ya. Jadi di dalam hati yang paling dalam, masa kata kecilnya dalam bikin hati kecil begini, ini suami kamu. Aku langsung denial dong, enggak, apaan sih lo? Jadi dari hati gue berantem gini, masa sih enggak, bukan gitu. Jadi dibagi Intuisinya bekerja di dalam hati, tapi aku baru ketemu kan. Tapi abis itu juga nggak langsung ketemu, iya mengiyakan jadi istri, enggak gitu. Maksudnya, kok dia ngomong gini, enggak, aku menolak loh, no, apaan sih gitu. Jadi kata dia, kok nomor telepon banyak banget yang dikasih. Jadi kan dalam dulu ada pager ya, say, ada pager. 4 Nomor dikasih telepon, berarti. udah punya handphone waktu itu kan. Tahun berapa kira 9 apa? Ada 98. handphone, pager, Pager, telepon rumah ada 2. Heeh. Kok 4 nomor katanya, iya baru ketemu, kasih situ Wah, ini jatuh cinta jatuh nih cinta sama banget. gue nih. Padahal ada omongan ini dalam hati, kaget loh, kaget gitu, kaget kok gini gitu, kaget, takutnya cerita ke orang gila kali si Melly gitu, takutnya gitu, aku cerita sama kamu baru aku cerita gitu, gitu katanya, ini suami kamu, terus aku menolak gitu ya, udah akhirnya karena kesibukan ini dia kesel, akhirnya baru Sempet. lagi. Iya. Jadi dari pertama kali kenal itu sebenarnya belum dapat, malah berpikir udahlah sibuk Udah banget. dapet nomor telepon, ajak jalan nggak mau. Udah. Tiba-tiba kita karena dunia sama ya kali ya. Di dunia entertainment ya udah ketemu waktu itu. Fashion show. Melly lagi fashion show di bengkel, saya datang. Terus tiba-tiba ada yang manggil, Aca gitu. Saya ngeliat, ini bukan dia. Maksudnya saya kenal semua. Yang lewat saya kenal, teman-teman kecil kan. Wah, terus pas saya ke belakang panggung, Melly. Balik gitu. lagi nih, langsung lagi inget ya. lagi. Yang belakang-belakang lupain gitu. Yang kemarin Maksudnya lagi deket-deket Iya. juga kan, lagi namanya nyari-nyari. Masih muda. FYI untuk mungkin yang menyaksikan, kok fashion show di bengkel tuh bukan bengkel mobil. Bukan ya. mobil. Iya, jadi dulu ada tempat hype sekali dari SCD di benar. Jakarta itu di situ lah. Silakan dicari aja ya. lewat internet. Dulu tuh Iya. Guna hits yang jalan di situ Iya, kan, bener. ada Terbesar Shanti, ada dulu. siapa Seru, dulu. seru. Terus Dari situ, iya. Dari situ. Ketemu udah. Untuk pas ketemu lagi sama-sama lajang lagi ya. emang lagi. Saya lajang, Kita saya single. momen lagi Iya, kita browsing lah, lagi cari-cari. terus sama single umur-umur yang masih pada single ya, kebetulan Tapi emang emang udah waktunya jodoh udah kali. tik untuk Udah saya udah mau waktu itu 30 udah. say Heeh. dia. Karena punya janji pada diri sendiri. Oke. Kalau Sebelum udah- 30 harus nikah. Gitu. Jadi akhirnya to the point, saya mencari istri. Puas ya. Sih. Heeh. Pendekatannya seperti apa dulu itu? Masalahnya kan Ya kalau itu kita yang pendekatan pertama itu. Enggak, yang pendekatan setelah Oh, ketemu setelah di itu. fashion show Kita itu setelah itu jalan ya. begitu aja. Iya bener, jangan begitu aja karena Melly panggil saya ya udah dari situ udah. Dan kita jalan. Kan udah ketemu, udah nggak susah gitu Iya, untuk karena untuk mulai lagi nggak susah iya. kan. Begitu karena dia di bidang musik, jadi kan dia terus aku lihat dia orangnya sangat disiplin ya, Iya. terus senang musiknya juga wah luar biasa gitu. Maksudnya untuk perbendaharaan musiknya ya, aku pikir orang bagus nih. Maksudnya cukup cerdas untuk ngatur-ngatur segala macam, terus jago matematika. Aku pikir gini, maksudnya buat untuk finansial segala macam. Terus aku bilang, kamu jadi manajer aku ya gitu. Terus kata dia gini, jadi kita nggak pernah menobatkan kita jadi pacaran ya, ingat ya, Nggak ada tidak pacaran. pernah. Kayak kata orang taaruf ya, terserah deh apa kata gitu kan. Pokoknya nggak pernah ada gitu. Terus akhirnya, dia bilang gini, enggak aku nanti kok jadi manajer, kita jadi musuhan cuman gara-gara itu aja gitu. Oh enggak, aku orang nggak begitu. Bener ya, puji Tuhan selama kita berjalan, kita tuh benar-benar bisa membatasi sebagai Profesional profesional dan dan personal gitu. Hmm. Jadi kalau ya gitu, bisa banget. Jadi kalau lagi kerjaan, misalnya dari pihak penyelenggara, Mas Aca bisa bicara Melly, oh sebentar saya bicara dengan artis saya ya misalnya gitu. Ntar kalau saya gini, Mbak Melly nanti misalnya mau ngapain gitu, Kak, bicara dengan manajer saya. Jadi kita bisa membatasi. Tapi kalau selesai kerja, wah lagi. Happy lagi. Gitu. Tapi kita nggak pernah pacaran. Kita nggak pernah pacaran. Kita nggak pernah mempromo. Cuma kita jalan bersama Iya, aja. iya. Karena kita, Iya. aku sibuk juga jadi nggak mikirin untuk status yang saya cari ya nikah itu. Kita nggak pernah gitu. Tiba-tiba udah nikah aja ketemu. Pada saat pertama kali mengeluarkan ide Ide. bahwa
ke keluarga, ini yang akan saya nikahkan. Ini loh, memperkenalkan Melly ke keluarga dari pihak Acha, memperkenalkan Acha kepada pihak keluarga Melly sebagai calon suami dan calon istri. Itu bagaimana reaksi keluarga? Memperkenalkan ya, mungkin gini kali. Awalnya kan saya bilang, Mel, kita nikah yuk, gitu kan. Iya, saya bilang gitu, Mel, Itu nikah yuk. lamarannya tuh bentuknya? Hah? Dia Oh enggak, sebelumnya ada lagi. Sebelumnya ya dia ngomong mau nikah Sebelumnya yuk. saya kasih dia cincin lah gitu. Mel, lo jadi Bukan istri gue ya. tunangan ya, Gitu. cincin dikasih. Saya kasih nih. Di atas, Gue di bawah serius. bulan purnama ini oke loh. Terus Serius gue ajak Melly gitu, Mel, ini gue serius, dah. Terus begitu gue saya minta sama orang tuanya, ya udah minta aja. Saya minta sama orang tuanya sampai 2 atau 3 kali ya. Kenapa? Gitu. Jadi sama ibunya kan udah boleh lah. Saya mesti ngomong bapaknya kan, karena iya kan orang tua kan. Saya pertama kali minta sama ibunya, terus minta sama orang tuanya, sama bapaknya. Bapaknya bilang nggak bisa. Awalnya nggak bisa ya, karena kakak belum nikah. iya, Kakak ya, habis itu yang tahan, yang kedua nggak bisa, beda agama. Akhirnya yang ketiga, Mel, kita urus aja langsung, gue gitu. Ternyata Serius nih? Serius, kita gue urus semua. urus secara benar-benar Gue legal urus resmi. legalnya. Terus udah selesai bilang, Om, Tante, kita mau nikah, datang ya. Udah. Iya. Jadi benar-benar maksudnya kita nggak tahu, mungkin emang ada jalannya Tuhan. Kita nggak tahu, jadi dengan berjalannya waktu 2 kali ada nanti dulu gitu penolakan gitu. Bukan ditolak Gue maksudnya. yang nggak tahan. Bukan nggak tahan apa namanya. Maksudnya Waktu nih. Gitu. udah mau 30 dengan dia bernazar gitu. Akhirnya terus akhirnya dengan berjalannya waktu udah akhirnya kita bisa tuh ngurus itu dengan kemana, ngurusin ke enak gitu, ngurusnya set segala kemana agama ini kita ketemu ketua apa segala macam. Segala macam deh kita ketemuin. Kita kan dari orangnya benar-benar Kristen, dari Islam, semua kita cari. ke negara apa ternyata Pokoknya harus bisa. kok. Aku maunya legal ya, nggak mau yang nyogok apa ini, nggak mau, pokoknya nggak boleh ilegal gitu. Mesti Yaudah, legal. Oke, menarik sekali. Jadi keluarga Melly, bapaknya terutama, sempat mengatakan tidak, Iya. no untuk menikahi anak Saya udah deket, maksudnya sering Iya. ketemu Ah, ngobrol-ngobrol Tapi kalau sama ya, mama. tapi Iya. untuk nikah belum turun tuh. Iya. Bendera Harus minta hijaunya izin tuh dulu belum. papa. Ah. Gitu. Ah, Papanya Melly. Dan salah satunya tadi Oke. dinyatakan bahwa nggak bisa karena beda agama. Tapi sampai sekarang kalian kan bersama dengan keyakinan yang berbeda. Oh iya dong. Hai, bagaimana caranya? Karena ini formulanya itu. Bagaimana caranya? Ini sinerginya malah luar biasa. Gimana ya kita sama, nah paling bingung tuh orang tanya gitu ya. Selesai, jalan aja. Mungkin kita saling menghargai kali ya. Oke. Pasti, terus menghargai, terus kita orangnya sama-sama Agamanya juga nggak agama baru, agama lama. menjadi diri sendiri, terus semua kita apa ya, komunikasi sangat lancar, nggak pernah tuh seharian ada masalah tuh kita diem, kita suaranya 7 oktav saya, abis itu tapi diselesaikan pada saat itu juga. Yeah. Itu mau masuk ketok palu langsung selesai. Oke. Dan kita selalu bersyukur. Apapun yang terjadi di kehidupan Kan ini rumah berkah ya, tangga kita- terombang-ambing. Apa yang kita dapetin antara saya sama Melly kan berkah. Dan kebetulan juga saya dididik sama ibu saya, orang tua saya, bahwa apa yang kamu dapat dari perempuan ya kamu mesti jaga. Ya udah, ini saya jaga. Dan kebetulan saya punya 3 perempuan ya, itu yang gue mesti jaga semua. Anak 2 perempuan. perempuan. Kita lanjutkan lagi karena saya ingin mengkorek lebih dalam cerita yang tidak pernah terpublis dengan sangat gamblang. Seperti apa sih perjalanan Melly dan Acha dalam membangun rumah tangga di era itu yang kita tahu pernikahan berbeda keyakinan itu tidak mudah loh prosesnya. Seperti apa tadi sudah ada kisi-kisinya sedikit, tapi kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hati ke Hati. Baik pemirsa, kembali lagi kita di Hati ke Hati bersama Melly Manuhutu dan Prakasha. Bismillah.
Kashmir. Makanya lebih mudah dipanggil Acha. Betul. Acha. Tadi salah satu hal yang menarik adalah bagaimana perjalanan Acha dan Melly bertemu dan menyatukan cinta mereka dalam mahligai rumah tangga. Ternyata tidak mudah. Berasal dari budaya yang berbeda, lalu keyakinan juga berbeda, tapi Anda bisa merasakan dari satu segmen aja sinergi mereka itu harmonis sekali. Tapi saya pengen tahu perjalanan untuk bisa melegalkan pernikahan mereka di Indonesia, which is banyak pasangan-pasangan yang berbeda keyakinan itu lebih memilih untuk di luar negeri aja, lalu didaftarkan di Indonesia. Tapi langkah itu tidak diambil oleh Melly dan Acha. Flashback sedikit dong, pertimbangan dan kenapa tetap kekeh? Oke, pertama karena kita orang Indonesia, ngapain kita menambah devisa luar? Kita Indonesia aja, oke? Kita cinta sekali sama Indonesia. Terus kedua, kita selalu berpikir nih berdua nih orang dari zaman dahulu kala semua pasti ada jawabannya, pasti bisa. Kita nggak ada kata tidak bisa di dunia ini kan, gitu. Apapun gitu. Terus akhirnya kita urus, lumayan sih ya, terpental sana, terpental sini, kemana-mana. Terus akhirnya menemukan satu saat kita bisa ketemu di pengadilan negeri ya waktu itu, Jakarta Pusat waktu itu. Bisa kok, kata gitu. Oke, banyak bisa. kok. Gitu. Kata banyak kok. Nih surat-suratnya. Kata dia gitu. Dari pihak pengadilan dulu menyatakan itu nanya. Ternyata banyak kan. Kalau kita kan kalau di kita sebagai di masyarakat nggak terbuka, nggak ada berita itulah gitu. Terus aku tapi depan tetap giniin dong. Emang bisa, tapi saya mau yang legal. Saya tidak mau harus yang macam-macam lah gitu. Harusnya gue nggak mau. Saya harus pokoknya harus resminya. Oke gitu, oke. Udah akhirnya udah mulai. Kita urus ya, dapat surat, akhirnya langsung oke, kita urus langsung mereka bikin surat, legal ya, oke. Jadi dapat di sidang dulu kita. Di sidang, jadi gini, nanti tanggal segini, kita waktu itu 15. Iya sebutnya sidang ya. Iya dong, di sidang di pengadilan. Di pengadilan negeri Jakarta Pusat. 15 Agustus ya, 15 Agustus. 20 Agustus. 20 Agustus di sidang. Harus datang keluarga lengkap katanya. Oke. Keluarga kan harus jadi saksi kan gitu kan, saksi pernikahan kita. Oke gitu, di sidang udah ini macam. Bukan ya sidang. Sidang kan di meja di ruang sidang. Ada panitera, ada hakim. Gitu. Terus akhirnya aku langsung ini dalam berapa kali yang penolakan itu kan akhirnya, "Mah, ini aku udah dapat surat dari pengadilan negeri." Kok bisa gitu kan? Minta datang semua keluarga langsung. Mereka baca suratnya, wah, gila gitu kan, datang lengkap. Dari yang itu yang nggak boleh akhirnya lama amat, gue urus aja deh. Tapi kan kita ngurusnya dengan jalur yang maksudnya kita nggak bercanda loh, nggak gitu. bercanda, Kita serius loh. Gitu. Sebentar, jadi undangan pernikahan pada 20 Agustus, undangan pernikahan pertama ke keluarga adalah berupa panggilan surat pengadilan. Iya. Tapi pengadilan beda ya nih. Bukannya pengadilan apa, tapi kan kalau dikasih judul kan seakan-akan dipanggil sidang. Ada udah sidang, udah semua oke, Pak. Kan disahkan oleh negara. Jadi sidang pengadilan terlebih dahulu, keluar putusan pengadilan bahwa kalian sah bisa menikah. Jadi pada saat itu sudah sah sebagai suami istri di mata negara atau belum? Sudah. Mata negara udah. Sudah diketok palu, cek gitu udah. Sudah benar. Oke. Sudah benar sudah itu. Baru itu selesai, udah resmi suami istri. Udah. Ya, negara. Oke, selanjutnya. Mesti agama dong. Agama. Karena kan Kristen mesti di apa? Harus pemberkatan. Kalau saya mesti ijab kabul kan? Ijab kabul. Jadi kita ke gereja. Habis itu gereja. Pemberkatan. Pagi gereja. Siang masjid. Ya sebenarnya jadi itu semua itu kita udah nanya ya. Boleh masjid. Kita udah nanya sama si ahli agama lah apa segala. Semuanya ahli yang benar, nggak main-main. Yang kompeten kita tanya, kita diskusi lah. Bisa, ya karena karena kita tuh saya sebagai imam Islam. Nggak apa-apa. Kalau di Indonesia boleh kan. Sebenarnya tapi suratnya rada susah. Dapat ya udah kita udah akhirnya nikah terus untuk mendapatkan apa namanya? Apa tuh? Yang sipil. Yang catatan sipil akhirnya dapat lama. Agak lama. Jadi proses karena gitu. Pokoknya proses tuh yang paling susah karena saya mesti ngurus anak-anak sekolah. Iya kan. Harus ada surat nikah anak saya nih, gitu kan. Udah, akhirnya urus-urus saya bisa.
di catatan sipil, loh ini kalian nikahnya sah. Gitu Gitu. kan. Setelah Ini beberapa bisa. tahun kemudian. Setelah beberapa tahun kemudian akhirnya disahin lagi sama catatan sipil. Jadi kita kawin 4 kali. Dengan orang yang Dengan sama, orang yang sama. laki yang sama. Apakah Gitu. itu rahasianya kenapa sampai sekarang tuh kalian, karena pada tahap Nggak untuk mudah. kebersamaannya Iya. tidak mudah dan banyak sekali. Ini kalau kalau tidak kuat mental, tidak kuat komitmen, Iya. itu bisa patah di tengah jalan. Iya. Bisa. Nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Aku kepikiran juga sih itu. Kita tuh Gimana mikirin itu kita soalnya? nih tipenya kayaknya menjalankan sesuatu dengan mengalir aja gitu, nggak pernah sampai wah gimana gitu ya. Ya kalau misalnya ada tekanan-tekanan itu biasa ya, tapi ya begitu aja. Apa yang mengalir. kita lakukan untuk anak-anak sih sebenarnya. Iya, anak-anak sih. Jadi Dan kita berdua ya begini. iya sebegini aja dari awal. Kan orang kadang-kadang dari pacaran sampai nikah tiba ada yang berbeda. Ini kita nggak begini saja. Tapi kalau ngurus anak, kita benar-benar ini banget ya. Serius banget. Seperti apa seriusnya? Dibilang keras juga, ya maksudnya kedisiplinan yang aku tahu. Sopan santun yang kita terapkan. Yang gaya kita dulu sama orang tua kita jalani kan sekarang katanya mesti, gimana anak tarik ulur, kita enggak, kita sama gitu. Benar-benar sopan santun, adab, baik. Saling menghargai. Betul. Makan mesti di meja makan, nggak boleh ini benar-benar rapi. Tutur kata yang baik, menghargai manusia. Pokoknya itu yang kita ya, punya sama grup. kayak ini gedung lah. Gedung ini kalau dibaca semua tuh saya seneng banget, keren kata-katanya. Punya The filosofi. best, filosofinya bagus. Jadi di grup gitu. sampai kita ada grup WA di keluarga namanya grupnya sopan santun biar kita jangan sampai lepas itu gitu. Adab. Ada? Kalau di grup kita emang grup keluarga sopan santun. Kita kecil namanya sopan santun. Wow, itu value utamanya, sopan Iya. santun. Iyalah. Interesting. Padahal backgroundnya Aca kan lama di luar negeri. Enggak, sekolah. Saya lahir di Amsterdam sampai umur 6. Terus di Indonesia, terus sekolah aja. Iya, tapi kan biasanya kuliah. udah yang kalau anak sekarang aja kan gayanya udah manggil orang tua dengan sebutan saya, kan nggak ada. Maksudnya? Ya lebih berbeda lah. Biasanya kan kata orang kalau udah biasa di luar negeri itu nanti pola pikirnya berbeda, bahkan manners ketimurannya tergantung hilang. dong kita dididiknya gimana waktu kecil. Ya kan, saya kebetulan diajarin dengan gaya yang ya itu sopan santun itu ya. Pendidikan Eropa. Jadi tuh dia kan anak satu-satunya, dia deket banget sama mamanya. Jadi pertama kali aku deket dia tuh bener-bener kita sama perempuan berasa banget dia sebagai perempuan ya gitu. Jadi kayak nyebrang aja dia sampai sekarang dari awal pacaran sampai sekarang kalau aku nyebrang sama dia tuh dijaga, sebelahnya ada mobil gini, dia pindah, di sebelah ada mobil dia pindah. Kan orang biasanya udah lama-lama udah nikah ada cuek aja deh. Dia enggak gitu. Anak-anak juga gitu. Jadi semua dia lebih teratur. Lahir juga di Belanda ya, jadi agak teratur gitu. Juga orang tua juga bagus aturannya. Jadi makan jam berapa, mesti ini pagi sore. Jadi aku tuh kebetulan juga orang kan emang tertib ya dari muda ngelihat aku Meli kayaknya heboh banget. Tapi dari muda aku bangunnya pagi gitu apa sampai sekarang nih aku dibilang orang tua aku nih aku masih pegang orang tua aku bilang pas mau nikah kamu kalau udah nikah mesti bangun pagi lebih pagi dari dari suami dan anak-anak karena harus masak mesti siapin ini. Sampai awalnya kan sampai sekarang aku masih jalankan. Ya itu benar. Sampai sekarang. Jadi kalau misal aku lagi main sosial media pagi-pagi kan masih pada tidur nih, belum bangun di mau sholat atau segala macam. Ih Mbak Meli kok pagi-pagi udah aktif banget gitu. Ini banget ya rajin. Bukan rajin saya, kewajiban. Makanya jadi segedut gini. Jadi nurut sama orang tuh. Alasan dia mah gitu. Iya gitu. Jadi aku biasa gitu. Jadi apa ya? Jadi kita kebiasaan orang tua dulu kan untuk nurut sama orang tua walaupun gayanya kita gitu orang bilang funky brutal tapi aku selalu ingat kata orang jadi ya seperti yang aku jalankan. Jadi kalau sekarang ini tetap kita kayak gini aku suka ngobrol sama mama kan gimana nih cara biar kita tetap begini gitu. Jadi harus mesti menghormati suami gitu dan gitulah gitu. Itu aja sih sebenarnya simpel aja. Jadi kalau orang nanya kok lama banget kan mau segitu nikah. Aku mau cerita lagi. Pas nikah kan aku mengalami 2 kejadian. Kan maksudnya 2 kejadian, satu muslim, satu yang Kristen. Jadi ternyata tuh si pendeta sama ustadznya bilang dalam suka maupun duka. Pas lagi Kristen pendeta, oke, gini ya nikah, oke. Dalam suka dan duka, oke pendeta harus tetap bersama. Pas lagi di kita Islam kan di KUA bukan KUA dong di Al-Azhar. Ya masjid dalam suka maupun duka sama. Itu khotbahnya ya, kalian kan nggak ngalamin sama, isinya tuh semua sama persis dari awal sampai akhir. Kan kalian nggak ngalamin kan cuma satu sisi aja.
dua-duanya sama, say, asli sama. Jadi ya udah aku bilang emang Sama begini. Sama, Saya lupa nggak ya. dengerin. Jangan dengerin, liatin saya aja ya. Gitu. Ya pokoknya gitu deh, maksud aku memang sebenarnya ya ngapain juga ya, mudah-mudahan ya say. Oke. Jangan sampai ada apa-apa pokoknya gitu. Tapi memang ya pada intinya setelah diperhatikan apapun keyakinannya, intinya mengajarkan kebaikan. Iya, Ya, betul. kebaikan. Kebaikan. Betul, itu dia. Heeh. Nah, satu hal yang menarik pada saat Melly itu masih lagi di puncak karir, tiba-tiba dulu saya dikejutkan dengan artikel bahwa Melly Manuhutu dan Acha memutuskan untuk menjadi petani. Petani organik. Pada era itu tahun berapa ya? Tuh, Tahun 2001. 2001. 2001 tuh istilah organik itu masih nggak umum Iya. di Indonesia. Walaupun katanya udah banyak, tapi karena dulu kan media nggak seperti sekarang yang media sosial, benar-benar kita harus menggunakan media yang formal, yang resmi, ada perizinannya. Jadi tidak umum mendengar kata-kata organik. Tapi yang lebih mengejutkan bukan masalah organiknya. Mendengar kalian memutuskan untuk naik gunung, menghentikan semua kaitan dengan dunia hiburan dan fokus. Itu udah ceritanya. Ada apa pada saat itu? Ada apa? Dengan Jadi cinta ada sesuatu. nggak ada. Ya, jadi ini aku tuh, jadi memang agak aneh juga nih, aku nggak seneng gunung, tapi dia bilang jadi gini, dia bilang sebagai suami kan menurutnya, Mel kamu kan mau, kamu kan kita lagi mau punya anak nih, mau hamil, mendingan tinggal di gunung aja ya, biar udaranya bersih, kamu juga tenang, hidupnya juga tenang. Oh, saya kaget juga, aku nggak suka gunung, pokoknya harus tinggal di sana. Oke, aku nurut dong, udah nikah kan, masa tinggal pisah gitu kan. Jadi aku ikut tinggal di sana. Terus akhirnya udah tinggal di sana, si wanita nggak bisa diam ini kan, waduh aku di sini ngapain lagi, gue pusing deh gitu. Dan ini bukan gunung tempat wisata loh nih, Bukan, benar-benar bukan. gunung gunung terpencil di Di atas rumah permukaan laut, saya. di gunung, di gunung, Di villa. di gunung sana gitu udah. Di puncak gunung saya, tetangganya jauh banget ya, mesti 1 kilometer baru ada tetangga. Udah gitu akhirnya terus dengan berjalannya waktu, terus kan aku emang waktu zaman aku cerita aja, zaman aku aktif kan aku gampang alergi kan. Aku selalu ada obat untuk minum obat alergi aku. Terus kayak gitu akhirnya aku dengan berjalan waktu terus ada petani di sekitar, oh Mbak Melly kata kita ada organik loh gitu kan. Terus akhirnya aku apa tuh? Aku browsing dong zaman dulu gitu kan. Oh bagus ya buat kesehatan segala macam udah. Akhirnya aku tinggal di sana, udah aku coba konsumsi organik. Kok gue gini, kok tiap bulan tumben nggak minum obat gitu. Ada perubahan. Ada apa ya Trigger gitu kan. dari gaya hidup sendiri. Iya. Gaya hidup itu. Ada apa ya gitu. Dia sih udah setiap kali itu udah kerja ke Jakarta, Eka sendirian. Di biasa di dunia hingar-bingar kita kan temen dengan banyak begini ya kan, anak disco. Udah gitu udah anak gitu kan. Terus gimana dari akhirnya menikmati lah gitu kan. Terus aku coba konsumsi, kok bagus ya gitu. Terus akhirnya udah dengan berjalannya waktu, terus tahun kemudian terus aku kok kayak badannya nggak enak gitu kan. Terus segala macem gitu. Aku tapi nggak rasa sakit, tapi akhirnya ke dokter. Ini aku cerita ya ke dokter THT, tuh dokter THT gini, Mel, kamu lagi ngapain sih? Kata dokter. Saking udah sering ketemu nih dokternya jadi asik gitu kan, santai gitu. Kamu lagi ini ya olahraga? Enggak lah, orang lagi mau hamil dok, coba gitu. Jadi olahraga dikurangin. Aku suka banget olahraga tuh, jogging apa kan gitu. Terus aku kurangin dok gitu. Ini kayak bagus gimana? Kamu lagi ngapain? Lagi makan organik. Terus dokter sambil nulis resep. Iya sambil santai. Kata dokter kamu terusin ya makan organik. Kenapa dok? Itu tuh racun-racun kamu tuh yang dari kamu lahir sampai 25 tahun terbuang. Jadi detoksifikasi alami namanya. Jadi teruskan itu organik. Kata dokter gitu. Wow. Surprise gitu kan. Amazing gitu kan. Oh gitu dok, ya udah dari situlah saya berterima kasih ya Tuhan, terima kasih ada yang namanya sesuatu di ciptaan kamu ini yang disebut organik di dunia ini gitu. Udah aku teruskan si organik ini. Nah aku coba makan sendiri kan, saat makan sendiri cerita ke teman-teman, misalnya ketemu Anya gitu, sehat loh Sal. Oh ada teman-teman emang udah kamu nih sama organik kan, pernah tinggal di luar gitu. Coba deh Mel, dijual di mereka gitu kan, karena kita gue mau gitu. Mau dong kan susah kan, waktu itu supermarket belum ada ya saya gitu. Ya ada minat, udah boleh aku coba. Dari situ, Mel buka toko kayak Mel susah deh ngedapetin sayur lo, mesti tunggu lo panen gitu. Ya udah aku buka toko dari situ, jadi nggak sengaja semuanya gitu. Dari door to door. Dari door to door. Buka toko, sampai sekarang gitu. Jadi ya gitu, jadi organik. ya seperti itu. Jadi aku tinggal di gunung,
ya karena ikut suami dan akhirnya menghasilkan sesuatu lah gitu. Mungkin emang kalau kita menjalankan Lebih sesuatu. istirahat sih semua. Awal mulanya istirahat dulu karena dokter Muhammad. anak kita bilang kamu kayak mesti istirahat gitu. Jadi dia istirahat baru kita punya anak. Jadi kita udah dua kali ya. Sempat 2 kali Sempet keguguran. 2 kali keguguran. Akhirnya disuruh istirahat ya udah, daripada istirahat di Jakarta, saya tarik Oh iya ke benar. puncak. Sempat keguguran karena aku masih nyanyi kan, masih keliling Indonesia. Ternyata Saat itu lagi aktif-aktif iya, ya. aku hamilnya sehat, anaknya sehat. Tapi Meli pengen menjalankan tugasnya sebagai istri ya. Gitu. Dia mau punya anak dari gue, ya udah. Ayolah gue gitu, hajar. Iya. Jadi maksudnya sekarang. aku quit, maksudnya bukan quit, break Bukan dulu dari dunia Entertainment. entertainment. Karena kata dokter, Mel, kamu keguguran padahal kamu bagus nih kehamilan kamu. Jadi kamu pilih nih mau karir, Mau punya apa anak. mau tetap mau punya anak. Mau punya anak kayak gitu. Apa rasanya tuh? Apa tuh? Yang Dingin. sebelumnya hidup penuh dengan warna-warni, Nah, hiruk itu dia. pikuk, and suddenly mengambil keputusan saya Iya. memindahkan hidup saya. Kita party Untuk juga. Iya. Iya banget, saya tahu Di sekali. puncak maksudnya. Enggak, aku tuh orang gini, kalau udah memutuskan sesuatu, udah komitmen, aku Komit. udah komit gitu. Udah. Nggak ada yang ganggu, siapapun yang mengganggu, walaupun teman-teman, Iya. pokoknya kita sediain tempat buat kamu, nyusuin anak kamu di tempat di Dan situ. emang ternyata mesti bed rest gitu waktu bed rest, harus bed rest. Yang waktu anak kita yang sekarang nih, yang pertama, itu anak ketiga ya berarti ya. Mm-mm. Yang anak pertama kita ini, dibilang kamu mesti bed rest. Ya udah bed rest di puncak enak kan. Dia makan, ya apa segala udara sehat. juga sehat. Gitu. Udara Ya. bersih. Ya tapi aku nggak masalah sih, karena udah ya kan dikasih tahu sama orang tua kan, tuh kalau udah nikah ya udah gitu, udah pilih gitu. Jadi aku gitu aja sih. Jadi Meli yang kepengen. dan orang tua selalu bilang dari awal aku karir, rezeki itu apa aja, datang kapan aja, bisa kapan datang aja gitu, datang kapan aja gitu kan. Jadi nggak usah kayaknya aduh nanti karir aku gimana. Ya walaupun saat ini juga memang aku untuk balik lagi emang perlu perjuangan juga gitu kan. Tapi ya gimana dong. Jadi kan harus memilih ya hidup itu. Gitu. Apa rasanya pertama kali yang akhirnya memegang? Yang pertama namanya siapa? Kasya Mei. Melif. Kasya Melif ya kan. Kasya. Apa rasanya saat pertama kali memegang akhirnya anak itu tiba berada dalam genggaman Apa ya? tangan? Pertama kali, Azanin pasti. rasanya sayang, Kan bahagia banget. Pak ya. Asya ini Sama. benar-benar teknis banget ya. Teknis langsung. Ya, seneng Seneng banget lah. ya, kita bener-bener kan yang ditunggu-tunggu ya setelah Iya, aku. Jadi setelah nikah 4 tahun. 2005 akhirnya lahir dengan Ah. segala banyak cerita duka gitu kan. Ya udah Duka. akhirnya lahir, iya dong Dengan Mas. banyak cerita. Banyak cerita ya, maksudnya Duka. sedih tahu. sedih. Abis melahirkan terus tiba-tiba keguguran. Aku bener-bener tahu trauma sampai berapa bulan gitu yang nangis aku. Oh, gitu? Kan dia kerja ya, dia nggak tahu, dia nggak nungguin aku, dia kan kerja sibuk ke Jakarta, perjalanan jauh saya Jakarta Puncak, aku tiap hari nangis, sedih lah bayangin seorang wanita, mau ada seorang calon manusia di dalam perut tiba-tiba kehilangan gara-gara, menurut aku menyalahkan ya, karena aduh coba aku waktu itu nyanyi nggak, coba Ya, mau diam, belum abang diizinkan aja. gitu, belum diizinkan gitu, ya udah gitulah. Itu bahagia banget, Iya. luar biasa. Maka kita jaga hingga titik ini nih, sampai detik ini kita sangat menjaganya luar biasa. Luar biasa sekali. Dengan ya gitulah begitu. Dengan Dengan cara penuh kasih. dengan kasih, iya. Dengan segala dengan gaya keluarga yang pokoknya benar-benar kita jaga, yang tadi kita bilang itu, dengan sopan santun gitu. Iya, itu. Pokoknya jangan sampai mereka ini ya. Jangan sampai ada ganggu-ganggu lah. Perempuan pula Pites gitu. ya, Pokoknya bapaknya yang lebih baper ya, lebih ngejaga Baya, namanya juga orang tua. Maksudnya tapi kan kita perempuan udah tahu ya, maksudnya ngobrol biasa sama anaknya. Tapi kalau bapaknya benar-benar, karena kan dia anak satu-satunya ya. Nggak punya adik, nggak punya kakak, tiba-tiba dia punya anak perempuan yang dia kasih banget gitu kan. Udah, dia jaga banget. Iya. Ya, bagaimana seorang Meli sebagai seorang ibu di matamu? Meli seorang ibu banget. Gimana? Dia alhamdulillah sampai sekarang anak-anak gue tumbuh sehat. Setiap Meli melakukan kehidupan sebagai ibu rumah tangganya dengan benar, kalau menurut saya. Contohnya? Dia
ya gitu deh, bangun lebih pagi, masakin kita, menjaga kita supaya hidup benar. Apalagi anak-anak saya, hidupnya sampai hidup ya. Maksudnya gimana? Gue juga bingung pertanyaannya. Hidup sampai hidup. Apakah dia yang lembut, tegas, galak? Meli sih seorang ibu rumah tangga banget sih sebenarnya. Oh ya? Seperti apa? Seperti ibu-ibu. Bawel. Katanya aku bawel gitu. Jadi dari bangun tidur dari jam 3:30 sampai mau tidur, sampai suami saya sampai bilang gini, jangan berisik saya mau tidur. Ngebayangin nggak? Dia diemnya cuma kalau tidur sih. Nggak tuh, aku tuh orangnya, aku bilang sama suami, sekarang milih ya, aku tuh cuman lagi sakit aja diam. Jadi mau pilih aku sakit apa aku dalam keadaan. Jadi aku ada salah satu dokter juga bilang emang kalau perempuan tuh memang kenapa jarang sakit yang aneh-aneh seperti stroke karena lebih mengeluarkan apa perasaan. Jadi aku tuh nggak mau sakit intinya deh. Karena kenapa saya sebagai ibu rumah tangga kalau sakit selesai kelar semuanya, nggak ada yang masak, ada yang ini, nggak ada yang itu apa segala macam, temen ngobrol, saya anak apa suamiku juga. Ya jadi aku berusaha untuk selalu sehat ya. Jadi ya udah, jadi aku mengeluarkan unek-unek aku yang menurut mereka tuh kamu bawel banget gitu kan gitu. Ini seorang istri yang gue cari. Iya. Itu melengkapi dirimu. Iya. Benar. Apa itu? GR loh. Aca sebagai seorang bapak orangnya kayak gimana sih? Aca. Kalau aku mengenal Aca tuh beda sama orang lihat di luar ya. Jadi Aca itu orangnya sangat disiplin, tanggung jawab, kasih sayang yang benar-benar unlimited, benar-benar pokoknya perhatiannya sangat luar biasa deh. Karena gini, gue jadi mau nangis nih. Nangis kenapa? Hah? Enggak, Aca itu kan dia tuh Kenapa sih? Gak tahu. Apa kamu ngomongin? Penasaran gue jadinya. Enggak, Aca itu kan ini apa namanya? Coba. Kok gue nangis sih jadinya? Saya juga deh. Buat ingus. Enggak, Aca itu kan dia tuh lucunya gini, dia kan anak laki. Yang di apa namanya, yang di anak satu-satunya dari mamanya itu, tapi dia apa yang dikasih tau mamanya tuh semua didengerin. Jadi mesti ngejaga perempuan gitu, maksudnya kita sebagai perempuan gitu, siapa perempuannya, maksudnya aku sebagai istri jadi merasakan gitu, dia ngejagain aku dari awal. Jadi dia pokoknya dari aku hamil ngebeliin buku apa biar aku baca apa, terus makanan semua, pokoknya dia perhatiin yang detail-detail gitu. Terus jadi Jadi beli buku untuk buat kamu nangis? Waktu aku hamil. Iya. Jadi kan baca buku jadi tentang bagaimana merawat bayi. Maksudnya menurut aku yang nggak tahu ya, karena mungkin aku kan nggak ada saudara laki ya. Maksudnya biasanya yang aku kenal teman-teman aku nih di sekitarnya, lo enak banget sih Mel. Laki lo sampai perhatiin sampai detail banget. Kalau jalan sama teman-teman juga dia sangat pokoknya memperhatikan yang menurut aku sih, yang aku dari semua, maksudnya sifat-sifat laki-laki itu sangat luar biasa, beda banget. Karena dia ternyata menurut aku bilang ke anakku, kalau kamu dekat sama laki-laki, kalau dia sayang sama mamanya dengan cara positif ya, maksudnya dididik dengan benar, hasilnya akan jadi luar biasa gitu. Menurut saya kamu begitu. Sama perempuan tuh benar-benar perhatiin detail. Aduh, kalau kenal dia aslinya di rumah beda banget, karena kan di teman-teman dia juga seru kan orangnya kan, tapi di rumah tuh dia gimana ya kata-katanya, mendidik banget dengan anak-anak, ngejaga kita sebagai perempuan sangat luar biasa deh menurut aku. Kalau Jawa bilang ngemong banget nggak sih? Ngemong banget, walaupun dia suaranya dengan orang Sumatera apa gitu, tapi bener banget gitu. Makanya aku nggak heran dia teman-teman perempuannya, maksudnya temen ya, tuh banyak banget karena semua sayang sama dia tuh, sama perempuan tuh sayang banget gitu. Jadi saya sebagai istri beruntung ya dekat sama dia gitu, jangan GR. Jadi teman perempuan saya banyak. Tapi teman ya. Jadi aku udah kenal teman-teman perempuan. Maksudnya sebagai laki-laki, menurut aku ya, selama aku kenal banyak teman cowok tuh, anak laki siapapun teman atau gimana, dia tuh ngejaga banget. Gimana mesti neranginnya? Dia sangat jaga banget ya. Sampai sekarang ini saya semua ada dari yang itu aku bilang, detail-detail makan apa, begitu semuanya. Bingung kan jadi, pokoknya gak gitu bingung. deh. Karena aku gini, aku tuh nggak ada saudara laki-laki, apa namanya, ya gitulah. Sama papa juga nggak terlalu deket kan, ujung-ujung. Jadi sama pak, gitulah sama si
suami aku tuh. Ya kebetulan saya dididik sama ibu saya untuk selalu menjaga wanita. Maksudnya wanita itu bukan untuk disakiti, tapi untuk disayangi, untuk dijaga. Itu ya gue jalanin aja. Iya itu yang dijalani terus gitu. Dari orang tua gue ya dididik kayak begitu ya gue jalanin aja. Alhamdulillah gue diberkahi 2 perempuan, 3 sekarang. Makanya gitu. Yang gue harus jaga. Jadi gue jaga seperti mama saya yang kasih tahu lah, gitu aja. Iya dipakai banget cara itu. Aduh susah deh ceritanya jadi gitu deh. Dari tadi ya salah satu kata yang selalu keluar dari bibirnya Acha maupun Melly, terutama Acha, syukurin ini adalah berkah. Syukuri ini adalah berkah. Begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup, tapi selalu Acha melihatnya ini adalah berkah. Berkah yang harus dijaga. Bagaimana melihat, sedangkan kalau kita bicara zaman sekarang ya, banyak kehidupan orang tuh selalu melihatnya sebagai satu bentuk yang keluh kesah, negatif. Tiba-tiba di sini ada vibe pasangan hadir yang sudah menempuh 23 tahun berumah tangga bersama dengan perjalanan untuk menjadi suami istri yang luar biasa likak-likungnya. Tapi bisa melihat segala hal tuh ini adalah berkahnya. Kita lihat berkahnya. Iya, betul. Cara pandang apa sebenarnya yang ada di benak? Apa ya? Saya? Apa ya? Bagaimana bisa melihat hidup tuh kayaknya udah kita lihat positifnya aja. Itu kan gak mudah. Bener. Apa ya? Nomor 1 sih kita punya agama ya. Kita beribadah ya. Semua ini sih. Yeah. Kita berterima kasih sama Nomor 1 ke Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa kan. Kedua kemanusiaan yang berada. Jadi gitu. Nah, pokoknya kita ujung-ujungnya nih menurut saya ya. Kalau saya pribadi orang nanya gimana sih Mel kok bisa sih kayak nggak ada khawatir kok tetap bisa seperti ini. Kita selalu ada keluh kesah atau ada pikiran atau yang sangat gimana. Kita berdua selalu berdoa ya. Dengan cara masing-masing gitu. Gitu. Jadi kalau pagi-pagi kita suasananya luar biasa di rumah. Kita selalu berdoa bangun pagi subuh ya ini lagi sholat jadi indah banget gitu. Jadi semua apapun yang kita pikir kita coba kita berdoa yuk. Gitu. Semua titipan Allah lah sebenarnya. Apapun yang kita dapati di dunia ini seperti kebahagiaan, kesedihan, apapun itu ya, itu kalau menurut saya sih itu berkah ya. Karena berkah itu tidak selalu bahagia kalau menurut saya. Ya berkah lah ya, berkah tuh. Kita lagi sedih itu udah berkah. Jadi kan di situ ada kayak ada hikmahnya gitu kan. Dari situ kita jadi berdoa untuk selalu mempelajari ngapain ya kita. Berarti ada ini mungkin maksud Tuhan. Mungkin ada maksud ini sama Tuhan gitu. Jadi kita selalu mensyukurinya dan berterima kasih dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Ya kita jalani dengan baik aja. Pokoknya kita selalu bersyukur ya setiap menenangkan diri sebenarnya. Singkat aja. Bagaimana bentuk toleransi dalam rumah tangga kalian? Contohnya dalam keseharian aja. Apa yang Acha lakukan yang menunjukkan toleransi terhadap keyakinannya Melly dan begitupun sebaliknya? Ya, support apa? Aku sih menghargai aja, saling mengingatkan. Saja untuk misalnya untuk dia sholat gitu kan. Terus kayak gitu dia temenin aku misalnya untuk acara-acara gereja kayak gitu sih yang seperti itu ya. Ini semua kita makan ya berdoa. Kebetulan semua ini yang saya alami dengan Melly udah saya alami dari kecil. Karena mama saya juga Kristen, papa saya juga Islam. Dan papa saya Islam Haji Akbar gitu. Udah gitu ya apa yang saya pelajarin dari kecil ya saya jalanin semua. Saya jalanin karena pelajaran dari kecil ya. Menghargai lah. Nganterin mama lah ke gereja. Gereja kan tempat ibadah. Kita positive thinking aja semuanya ya gitu. Gak ada yang jelek kok apapun di dunia ini. Everything is good. Iya. Ya, kalau buat saya. Gak tahu buat orang lain. Menarik ya, menarik. Menarik sekali apa yang kita lihat dari perjalanan hidup Melly dan juga Acha. Tapi ini belum selesai loh pemirsa. Akan ada kesempatan bagi kita untuk mengorek lebih dalam lagi. Ya nggak begitu lama, tapi
Saya rasa ini akan mengena sekali. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Hati ke Hati. Kembali lagi kita di Hati ke Hati bersama Melly Manuhutu dan Acha, pasangan yang sudah berada dalam payung rumah tangga selama 23 tahun bersama dengan dua anak perempuan yang luar biasa cantiknya. Dan ini sangat menarik sekali. Kalau kita lihat bagaimana dalam 2 segmen sebelumnya, bahasanya saya tuh percikan bara di antara mereka itu masih sangat terasa sampai kadang-kadang saya tuh harus diingatkan atau mengingatkan diri saya sendiri, ini mereka sudah menikah 23 tahun loh. Mereka sudah bersama selama puluhan tahun, tapi kemesraan dan kebersamaan untuk terus mengikat itu tuh terasa sekali. Mel, apa yang dirimu paling syukuri memiliki Acha sebagai pasangan hidupmu? Waduh, dalam lagi. Yang aku syukuri adalah terima kasih Tuhan aku mempunyai seorang pasangan hidup yang benar-benar di luar yang aku pikirkan gitu, maksudnya benar-benar Tuhan memberikan sesuatu hadiah yang luar biasa sampai di dalam hidupku, sampai aku berdoa sampai mau memisahkan kita gitu kan. Jadi benar-benar aku yang bingung, pokoknya hadiah gini deh, hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang benar-benar yang nggak pernah aku pikirkan gitu bisa dapat seluar biasa ini, seorang laki-laki ini. Dulu waktu masih lajang pernah menulis nggak, kayak sekarang kan anak-anak sekarang tuh manifestasi, ditulis di atas saya ingin punya pasangan hidup yang seperti A, B, C, D, E. Enggak ya, aku nggak pernah ada kayak harus ini, harus putih, harus hitam, baru ini enggak sih. Enggak ya kayaknya. Nggak tahu. Kamu mintanya saya. Kayaknya nggak ada ya. Jadi aku benar-benar, yang penting aku maunya yang menghargai aku sebagai wanita, sudah aku dapatkan. Yang ya itu, menghargai aku sebagai seorang wanita, itu aja sih yang aku inginkan. Yang benar-benar aku belum bisa aku dapatkan dimanapun selama aku hidup, sebagai di lawan jenis aku, Acha sih. Aku udah dapatkan itu. Kalau dari Acha, Apa nih? apa yang disyukuri dalam perjalanan hidup dan mendapatkan Melly sebagai pasangan hidup? Sebenarnya yang disyukuri oleh saya untuk mendapatkan Melly ya, saya sangat berterima kasih sekali mendapatkan seorang istri yang sangat, boleh saya katakan, sempurna dalam kehidupan rumah tangga. Dia bisa masakin saya sampai gendut gini, terus menjaga anak-anak saya. Ya, itu yang sangat saya terima kasih. Kan berkah Tuhan, berkah lagi. Iya, berkah yang harus saya jaga lah. Ini Melly, Kasha Melif, sama Kalesia itu wanita-wanita terindah untuk gue. Berkah. Terima kasih Bapak Acha. Kasih. Pernah ada nangisnya nggak sih, momentum nangis bersama dalam berumah tangga? Kayak kalian tuh kan Nangis ketawa bersama ya. Nangis bersama. Kayak nggak pernah. Nggak ada deh kehidupan nangis bersama tuh permainan apa ya? Nangis bersama. Dalam rangka gitu kan. Paling awal-awal nikah ya. Hah? Yang kamu nangis. Oh ya. iya. Karena kan dia terharu, mamanya kan nggak ada kan. Pas iya, waktu kita menikah kan cuma ada papa ya. Oke. Jadi dia nangis, kok mama tidak melihat momen ini. Paling itu aja sih, yang lain kita nggak ya paling. Nangis bersama nggak ada. Mau nangis apa ya? Jangan Kalian tuh sampai. kalau berantem Bingung. kayak nangis gimana? pas aku ini. Hah? Pas aku lagi. Oh nangis sama sih. Oh tapi nangis, terharu mungkin. Terharu. Terharu waktu anak kita masuk tuh kemarin. apa? Gak disampul. Bukan, sama ini. Waktu aku masuk rumah sakit, dia cerita. Jadi aku nggak tahu juga. Jadi bilang gini,
dia bangunin aku kok nggak bangun-bangun gitu. Oh iya. Iya kan aku lagi THT kan aku bilang kan aku alergi gitu kan makanya aku makan organik disembuhkan. Aku kan ya aku nggak tahu lah kan aku dibius. Tapi itu nggak dibius. bersama orang kamu tidur. Iya makanya itu nggak bersama maksudnya. Iya. Paling gitu. Tapi nangis kenapa? Gue sedih lah orang kata dokternya ini ditaruh di bawah lampu kan kalau habis operasi gitu ditaruh bawah lampu dia bakal mungkin bangun. karena obat tidurnya kali ya bangun beberapa menit lagi Mel bangun dong Mel gue udah dingin kayak begini nih udara ini Mel bangun dong bangun ya sedih lah dia Gak Kok nggak bangun? lama gitu nungguinnya udah dingin sendirian berdua sih sebenarnya sama Meli sedih aja Apa lah yang sempat terlintas di benak kamu pada saat takut lah Ketakutan apa? takut kehilangan lah. Oh my god. Basi. Iya. Takut kehilangan Meli. Ya iyalah. She's my companion. Iya. Iya. Teman hidup. Udah teman Pegangan hidup. dong. Nah. Gitu tiap hari kita ya. Iya Oke. gitu. Ini ada nih ya, ini kan pasangan dari tadi sinerginya kayak gemes gitu kan ya. Tapi pasti tidak semua hal bisa terungkapkan dengan mudah. Terkadang apa yang dirasakan tapi untuk ditaruh menjadi sebuah kalimat tuh butuh bantuan. Nah ini bantuannya. Ini di dalam sini nih ada beberapa kartunya itu berisikan kalimat yang belum lengkap. Nanti tolong dilengkapi kalimatnya dengan kata-kata versi kalian masing-masing. Jadi silakan diambil. Nanti jangan langsung dibuka ya. Ini ada banyak, silakan mau diacak dulu apa? Oke. Ditahan dulu. Oke. Apa tuh? Yes. Oke. Baik. Siapa dulu nih kayaknya yang seru nih? Jadi dulu. Jadi aja. Hah? Kan gue gak ngarang, makanya gue bantu lihat kamu dulu. Ngarang. Oke. Ini adalah kalimat dari Meli untuk Aca ya. Silakan. Aduh, ini gimana? Rapi kan ya, kalau mesti dirobek aja. Oh, perobek. Aduh nggak lihat kacamata, nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Tolong dong. Jangan dibaca ya, hati-hati. Kan dirobek kan. Bimsam. Apa sih Nek? Kebaca nggak Bu? Butuh kacamata nggak? Jika aku tidak bertemu kamu di hidupku, pasti aku belum nikah. Gue kan sekarang. Karena aku waktu itu memutuskan, gue nikah sama siapa ya? Malu. Keren. Gak usah ngarang-ngarang. Iya, karena waktu itu enggak karena kesibukan, karena kan aku orangnya bener-bener seneng sibuk kan. Ya udah deh, nggak nikah juga nggak apa-apa gitu. Nah ketemu dia, akhirnya bisa nikah, itu sesuatu banget kan gitu. Serius. Jadi pada Meli Manuhutu tahun 90-an itu tidak pada umumnya perempuan-perempuan usia 20-an something yang langsung memikirkan nanti saya akan punya anak berapa banyak, apalah kayak ya perempuan kan pada usia 25-an itu kan udah mulai kan. Mau yang pengen nyapa nikah juga banyak, tapi aku nggak, pokoknya nggak mau nikah aja gitu karena lagi sibuk ya saya gitu. Jadi udah pas ketemu dia tiba-tiba mau aja gitu. Udah gitu deh, pasti aku belum menikah kayaknya. Sepertinya gitu. Beneran. Gitu. Pasti. Sederhana tapi dalam loh. Dalam banget loh. Boleh loh. Iya emang kepikiran, itu bukan ngarang ya, itu beneran kan Ustaz. Bener. Itu bener. Iya. Bener-bener. Ya oke. Kamu. Apaan ya dia? Hah? Tunggu. Nah kan dia bingung. Apa dong? Nggak dibaca. Hidup aku setelah bertemu kamu tertawa terus. Ya, karena dia yang buat gue ketawa sih makanya. Oh gitu, coba lagi baca lagi. Udahlah. Mau melihat lagi, penasaran. Bener nggak kamu kadang-kadang suka baca? Iya benar. Oh iya ya ampun. Apa yang bisa bikin dirimu tuh ketawa terus? Jadi kalau Meli tuh untuk gue komik. Bener. Kamu bilangnya dulu apa kalau bilang orang tuh Meli tuh apa ya? Apa? Kartun. Bukan Twinnie. Hah? Lupa deh pokoknya kartun. Apa tuh? Burung-burungnya zaman dulu. Iya. Dia tuh Tweety. Apalah pokoknya bikin dia jadi kartun tuh. Untuk saya tuh dia kartun. Karena mungkin pada saat itu kamu nggak pernah merasakan tertawa yang bahagia dari hati kamu yang paling dalam. Iya oke banget tuh. Oh bener ternyata. Iya. Oh gitu. Itu jawaban
Kan saya bilang, lo buat gue tertawa. Oh iya, karena kan dia kan waktu itu dekat sama mamanya meninggal terus akhirnya dia kosong, Sepi. Gitu. Akhirnya bertemulah dengan aku. Yeah. Padahal ya kalau digambarkan Meli nggak seperti Mama Acha. Sosoknya beda, karakternya beda. Beda dong. Beda banget, Jauh banget. Google aja. Gampang loh. Sama. Iya, beda. Nah, itu apa yang bikin kamu ketawa aja nanya lagi? Apa yang bikin kamu tertawa? Nggak tahu. Nah, dia bingung Ya. jawaban. Ya empty-nya hilang gitu aja. Kayak gitu ya. Dalam ya agak ini. Iya. Oke. Ya, kamu singkat, gue juga singkat. Oke, baiklah. Makasih. Ya, udah seperti itulah hidup Padahal kita. di mobil gue udah mikir, kalau pakai begini-gini, jawabnya apa ya gitu. Dipikirin sama dia. Makasih. Oke, seperti itu Anya. Begitulah kita. Satu sama lain. Dan Mel, apa yang ingin diucapkan terima kasih kepada Acha untuk 23 tahun perjalanan rumah tangga ini. Nanti sebaliknya, Acha, ucapan terima kasih apa yang ingin disampaikan kepada Meli? waduh. Oh, mampus. Nah, kita nggak biasa resmi-resmi begini ya. Acha. Cie. Papa Acha. Aduh, ngomong apa bingung. Terima kasih ya. Berapapun hitungannya dan matematikanya pernikahan kita, kamu sudah menjadi pasangan hidupku yang sangat luar biasa, yang sangat menyayangi aku dan apa ya, kasih sayangmu, cintamu yang tidak terukur dengan apapun dan terus menyayangi saya, mencintai anak-anak kamu dan kita terus bersama apapun yang terjadi. Harus lo. Benar tahu. Kamu orang gitu, dia orang kurang romantis. Dia kalau mau romantis dia mulai asal lo gitu kayak gimana gitu. GR tapi ngarep sebenarnya ya kan nggak sih? Enggak. Apa? Kalau kamu nggak kayak orang? Apa sih? Rasa terima kasih, ucapan terima kasih ke Meli. Sebenarnya waktu kita masih panjang. Amin. Jadi saya belum bisa berterima kasih. Oke. Karena kita akan terus bersama. Oh. Insya Allah. Amin. Iya. Iyalah. Boleh nggak peluk? Boleh banget. Boleh lah. Dah. Oh udah. Oh iya dah. Kita tuh pelukan terus tahu. Iya. Pelukan terus di mana-mana. Beneran. Kita Iyalah. pelukan terus beneran. Dari bangun pagi lagi masak di dapur sampai mau tidur pelukan. Ih, kok nangis? Sedih. Oh, sedih. Terharu. Makanya ada tisu dong sih. Tisunya deh bikin jadi. Tapi kalau kita lihat bersama ya pemirsa ya, di tengah tawa yang terus terjadi dalam episode kali ini, dapat kita rasakan bagaimana rasa syukur itu tercurahkan. Tidak melalui kata-kata, tapi melalui energi yang kami rasakan bersama. Dan saya rasa pasti Anda juga merasakannya pemirsa. Bagaimana cinta itu tidak harus berbentuk seperti keromantisan. Ya, susah untuk diungkapkan dengan kata-kata sih. Betul. Makanya kata-kata dari mulut gue tuh nggak terlalu panjang. Tapi yang pasti tindakan Iya, betul. itu terlihat sekali dan terasa sekali. Insya Allah. Luar biasa. Jadi memang kalau misalnya kita lihat pada kesempatan episode ini ada satu pelajaran yang membuat saya itu mungkin bisa jadi pegangan. Bagi Anda mungkin yang sudah berumah tangga atau Anda yang berencana untuk berumah tangga suatu saat nanti adalah selalu hadirkan tawa dalam kehidupan. Apapun dan komunikasikan itu dia. Kalau kita lihat Acha dan Meli ini memiliki kepribadian yang totally karakternya tuh beda. Tapi bisa bersama dan masih sangat erat. Karena yang namanya percaya saling mungkin mengisi kita. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak loh. Terima kasih. Terima kasih Acha. Terima kasih waktunya. Di balik keseruan kita selama bertahun-tahun kalau bertemu. Iya ya. Ternyata begitu dalam loh. Perjalanan yang akhirnya menjadikan satu bentuk komitmen dan komitmen itu menjadi satu pegangan yang masih kita rasakan. Tidak hanya sebagai tanda janji, tapi sebagai wujud kehidupan mereka yang udah mereka janjikan di awal. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam buat anak-anak ya. Oh, iya, baik. Salam buat anak-anak yang ada di
tanah-tanah organik itu. Oh iya Iya, dong, iya, pastinya iya, iya, dong iya, itu ya. Iya. Pemirsa, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Semoga yang kami hadirkan pada kesempatan hari ini juga menjadi inspirasi bagi Anda. Banyak cara untuk kita untuk bisa bersama terus dengan pasangan kita. Ya. Tapi balik lagi, seperti yang Aca dan Meli bilang, komunikasi dan selalu hadirkan tawa dalam rumah tangga. Betul. Semoga apa yang saya rasakan hari ini bisa menular kepada Anda. Vibe yang Amin. begitu positif, Ya. vibe yang betul menghadirkan banyak kepositifan dalam hidup dan keseharian kita. Saya Nidino Ya. pamit, sampai jumpa.